Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Islam adalah agama yang fitrah. Kata fitrah diambil dari kata bahasa Arab yaitu fatoro yafturu, yang artinya menciptakan atau membentuk dari awal, atau bisa disebut suci lah. Jadi fitrah ini adalah di mana suatu kondisi manusia yang masih cenderung mengenalnya kebenaran, mengenalnya kejujuran, dan lebih cenderung pengenalan diri kepada Allah. Ada satu dalil Al-Quran yang menjelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu agama Islam, sesuai dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itu adalah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dari dalil Al-Quran tersebut bisa kita ambil kesimpulannya atau maknanya bahwa Allah menegaskan tidak ada manusia yang dilahirkan tidak dalam keadaan fitrah, yaitu tidak ada dalam keadaan suci. Jadi semua manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suci dan sesuai dengan naluri manusia, yang dimana tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Fitrah ini akan terus berlanjut, kesucian ini akan terus berlanjut apabila tidak terganggu dengan kondisi atau lingkungan pendidikan yang tidak menyimpang. Ada satu lagi hadis yang menjelaskan tentang fitrah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, riwayat Bukhari nomor 1358 dan hadis riwayat Muslim 2658. Maknanya, jadi dari hadis tersebut, setiap manusia mempunyai potensi iman dari sejak kecil, dari pendidikan, perjalanan hidup, dan lain sebagainya. Namun kehidupan mereka lah yang seakan-akan membawa mereka keluar dari fitrah tersebut. Jadi tugas agama Islam ini adalah mengembalikan seseorang tersebut kembali kepada fitrahnya. Selanjutnya itu ciri-ciri agama Islam adalah agama yang fitrah. Yang pertama itu tauhid. Manusia secara alami merasakan bahwa alam ini tidak diciptakan tanpa sebab. Islam mengajarkan kita tauhid, keyakinan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, moralitas universal. Islam memberitahukan kejujuran, keberanian, kasih sayang, keadilan, dan lain sebagainya. Semua nilai tersebut yang diterima oleh hati nurani. Dan yang ketiga, tidak membebani di luar kemampuan. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang memenuhi kapasitas manusia tersebut. Allah tidak akan membebani manusia tersebut melebihi kapasitasnya. Jadi semua cobaan yang kita alami sekarang, Allah sudah paham, Allah sudah tahu bahwa itu ketika ujian tersebut diberikan kepada kita, bahwa Allah tahu kita sanggup untuk melanjutkannya. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Islam tidak memisahkan antara urusan duniawi dan urusan akhirat, sehingga manusia bisa menjalani kedua dunia tersebut. Kita boleh mengejar dunia, namun kita tidak boleh meninggalkan akhirat, sehingga manusia bisa menjalani kehidupan utuh, spiritual, sosial, dan fisikal. Selanjutnya, Islam menjaga 5 pokok kehidupan, maqasid syariah. Apa saja 5 pokok kehidupan tersebut? Yang pertama yaitu agama, ad-din. Dan selanjutnya an-nafs. Dan yang ketiga al-aql. Dan keempat an-nasl. Dan yang terakhir al-mal. Dan yang terakhir yang menjadi pertanyaan, mengapa Islam sangat mudah diterima di hati nurani? Ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan karena Islam mengajarkan kita untuk mengakui hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur hubungan antar manusia dengan adil. Dan yang ketiga, menghormati akal dan ilmu. Yang keempat, jaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang kelima, memberi solusi dalam semua aspek kehidupan. Jadi itulah sedikit teman-teman penjelasan tentang Islam adalah agama yang fitrah. Dan terakhir kesimpulan, Islam disebut dengan agama yang fitrah ya karena Islam menyatu dengan kehidupan naluri manusia. Islam terikat
pada satu hati nurani manusia, tidak bertentangan dengan akal, dan membawa manusia kembali kepada Sang Penciptanya. Dia tidak mengubah manusia menjadi asing, tetapi membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar dan berada di jalan yang lurus, selalu bersikap jujur dan selalu mempunyai rasa keadilan, dan selalu yang terpenting ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari Quran Surah Ar-Rum tadi, itulah agama yang lurus namun banyak yang tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai Islam adalah agama yang fitrah. Apabila ada kesalahan dari penyebutan kata-kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.